Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 28 Juli 2022. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, Ya, kami mengerti. maka berkatalah Yesus kepada mereka, Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara yang terkasih, hari ini Injil menceritakan pada kita peringatan Yesus kepada orang banyak yang mengikutinya. Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Ikan yang baik dikumpulkan di dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Saudara terkasih, Injil menunjukkan penegasan Yesus menjadi murid Yesus itu harus benar. Sehingga suatu saat nanti kita bisa mengalami kebahagiaan kekal. Tapi apa kita nanti bisa mengalami surga? Itu semua tergantung juga pada usaha dan perjuangan kita. Dan juga kemurahan Tuhan untuk kita. Injil sudah mengingatkan dengan perumpamaan bahwa hanya ikan yang baik dimasukkan dalam pasu dan yang buruk akan dibuang. Artinya hanya orang baik, orang yang benar, orang yang hidupnya pantas di hadapan Tuhan dan sesama yang boleh mengalami surga. Sedangkan yang lain tidak. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita termasuk orang baik, orang benar, ataukah tidak? Itu sudah mengingatkan bahwa hanya orang baik yang pada saatnya masuk surga. Maka saudaraku yang terkasih, kalau hanya orang baik yang masuk surga, lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kita boleh mengalami surga itu? Dan saya yakin kita semua ingin mengalami surga. Maka pesan saya, jadilah orang baik dan benar. Orang yang hidupnya pantas di hadapan sesama dan Tuhan. Orang yang selalu mempunyai kerinduan dekat dengan Tuhan. Dan kita semua ingin untuk itu. Maka lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Bukalah hati kita supaya kita dibentuk dan diatur oleh Tuhan. Bukan kita yang hidupnya sesuka-suka kita. Bukan kita ingin menuntut Tuhan seperti apa yang kita pikirkan. Tapi kita membuka hati. Membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan supaya kita semakin lebih pantas dalam hidup kita. Dan inilah tantangan bagi hidup beriman kita. Karena sebagai manusia kadang kita lupa bahwa pada saatnya kita akan mati. Kadang orang merasa hidup itu milik dia, maka dia sesuka-sukanya. Kadang juga orang berpikir masih muda, masih sehat, masih kuat. Sehingga selalu mengatakan nanti saja. Sekarang saat sayanya untuk berfoya-foya. Padahal mati itu urusan Tuhan. Tuhan bisa kapan saja memanggil kita. Maka saudaraku yang terkasih, sadarilah bahwa kebaikan sedikit apapun sangat berharga untuk kehidupan kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Bukalah hatimu untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin dan mengatur kita. Jadilah hidup kita berarti bagi sesama. Tentu lewat cara hidup kita yang baik. Percaya pada saatnya orang baik dan benar akan mengalami sukacita kekal di surga. Maka ayo berlomba-lombalah menjadi orang baik dan benar dalam kehidupan ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.